Ini Laneyes S819, speaker Bluetooth yang dimana harga jualnya itu 200 ribuan, tapi membawa power outputnya itu besar loh, 20 watt. Biasanya untuk saat ini speaker Bluetooth dengan power output sebesar itu rata-rata tuh harganya di atas 300 ribu. Nah, bagaimanakah mengenai kualitas speaker Bluetooth ini dan apakah Laneyes S819 layak dibeli? Akan saya bahas di video ini. Maka dari itu, jangan sampai di skip ya, biar kamu tidak kelewatan info yang saya berikan. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, biar intinya nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Nah, bila sudah selesai menonton, jangan lupa ya menekan tombol like. Walau membawa power output terbilang besar, speaker ini membawa ukurannya itu terbilang compact loh. Jadi tuh saat saya genggam terasa nyaman. Coba lihat saja deh perbandingan dengan Ecom A20 dengan output power yang sama. Sangat terlihat sekali perbedaan ukuran keduanya. Jadi speaker ini tuh tidak akan banyak tempat jika speaker ini dibawa menemani perjalanan kalian. Selain itu, saat saya pegang langsung terasa solid, terasa padat banget. Material yang dibawa ini didominasi plastik dengan finishing doff yang tidak akan mudah meninggalkan sidik jari. Di bagian depan terdapat tulisan Laneyes dan di belakangnya itu ada LED RGB saat speaker dinyalakan. Di samping pojok kiri RGB terdapat lampu kecil berwarna biru yang akan menyala saat melakukan pengisian daya dan akan mati menandakan daya baterai sudah penuh. Di bagian belakangnya ya, tepatnya di bagian bawah itu terdapat penutup berbahan karet. Saat dibuka akan menemukan port USB Type-C untuk charge, micro SD dan port jack 3,5 mm untuk memutar musik via aux. Tenang saja nih, kabel aux dan kabel charge-nya sudah tersedia dalam paket penjualan. Oh ya, speaker ini tuh sudah bersertifikasi IPX6 waterproof. Tapi jangan sampai lupa ya, pada bagian portnya ini benar-benar sudah tertutup rapat. Di bagian atas terdapat 5 tombol navigasi termasuk bisa untuk menjawab ataupun menolak atau mengakhiri telepon masuk. Kalau untuk restore the factory ataupun mengatur ulang ya, tekan saja bersamaan tombol minus dan plus ya, sampai mengeluarkan suara. Untuk navigasi lainnya kalian bisa baca ya pada panduan penggunanya supaya video ini tidak terlalu lama. Demi memberikan koneksi yang stabil, speaker ini sudah dilengkapi Bluetooth 5.0. Proses pairing juga mudah dan masih stabil hingga jarak 10 meter. Nah, sekarang nih ke bagian yang penting, urusan audio ya. Speaker ini membawa 2 buah driver berukuran 45 mm yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan. Masing-masing driver itu membawa power output 10 watt, sama seperti Ecom A20. Jadi totalnya itu ada 20 watt. Itu dia tadi untuk spesifikasi di bagian audionya, dan saya akan menerangkan mengenai kualitas audio speaker ini ya. Apa ya bisa saya bilang? Saya di sini nggak paham ya mengenai, maksudnya nggak terlalu paham banget mengenai istilah-istilah dalam dunia audio. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya yang lebih sederhana sehingga kalian mudah mengerti. Karakter suaranya ini lebih ke warm, yang artinya kalau saya dengar ya, menurut pendengaran saya ini sedikit lebih dominan di bagian bassnya. Tapi walaupun begitu ya, tidak membuat sisi vokalnya itu mendem ataupun terbelakang banget. Masih terdengar jernih keluarnya. Dan di sisi high-nya juga masih enak. Yang artinya, walau speaker ini saya gunakan pada volume maksimal saat mendengarkan lagu ataupun menonton film, tidak membuat telinga saya itu peka. Jujur ini nyaman banget. Ini speakernya kecil tapi mampu menghasilkan suara ataupun audio ataupun di bagian bassnya itu ataupun di bagian rendahnya itu ya terdengar mantap, dan ternyata ada rahasianya. Ini dia rahasianya. Jadi itu ya, Laneyes S819 ini dilengkapi pasif radiator yang membawa peran penting untuk membuat suara bass rendah dengan cukup sempurna. Artinya speaker dengan ukuran kecil seakan-akan ini mampu memproduksi suara bass sekelas speaker bass ukuran yang lebih besar. Buat saya sih langkah yang dilakukan Laneyes ini benar-benar bagus. Sekali lagi saya tekankan, ini bassnya saya suka, jujur. Untuk di harga 200 ribuan ini mantap banget. Dan untuk detailnya juga masih kategori oke sih buat saya ya. Masih bisa menangkap ataupun menghasilkan audio yang kecil ya, atau aransemen musik yang kecil itu masih terdengar di speaker ini ataupun masih bisa dihasilkan oleh speaker ini.
Oh ya, sebagai info ya, kalau kamu membeli speaker ini dua, kamu bisa memanfaatkan speaker ini jadi TWS ya. Karena saya punya satu, jadi nanti saya tidak bisa memberikan contoh audio dari speaker ini saat dijadikan TWS ya. Kalau kamu yang punya speaker ini dua unit sekaligus, apakah ada perbedaan kualitasnya? Dalam arti begini, kalau di Ecom A11 saat saya jadikan TWS itu dentumannya berkurang. Nah, kalau ini nggak tahu ya. Boleh ya, buat kalian sudah punya 2 unit, boleh untuk kalian share di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sih kalau kesimpulan saya untuk audionya jujur saya suka. Di harga 200.000-an ini terbilang ya bagus. Dan powernya juga benar-benar mantap, kenceng lah intinya. Saya suka, serius, ini bagus audionya. Lalu bagaimana nih mengenai daya tahan baterainya? Ya, demi memberikan pengalaman yang lebih lama saat menggunakan speaker ini, Laneyes S819 dibekali baterai berkapasitas 2000 mAh. Lalu bagaimana nih kenyataannya? Ya, di sini saya nggak pernah memperhatikan speaker apapun yang saya punya ya. Jadi dari 100 hingga 0% itu saya nggak pernah menggunakan nonstop atau memperhatikan detail banget. Nah, untuk speaker ini dari pengalaman saya mendengarkan lagu pada volume maksimal melalui streaming ya di Joox menggunakan Huawei P40 Pro itu sekitar 1 jam lebih. Indikator baterainya itu jadi di Bluetooth-nya itu di bagian atas itu di smartphone kalian, di samping Bluetooth-nya itu ada logo indikator baterai dan itu berkurang itu hanya sedikit ya. Ya memang sih nggak ada angkanya kalau di P40 Pro, tapi kalau di Asus Zenfone 5Z saat saya gunakan menonton film di Netflix, film series 2 series ya, Manifest, dimana durasi filmnya itu kisaran 40 menitan dan saya set juga pada volume maksimal, itu kapasitas baterainya berkurang dari 70 hingga 50%, jadi kisaran 15 hingga 20%. Kenapa saya bilang begitu? Ini interval baterainya itu berkurang 10-10. Jadi dari 100 ke 90, 80, 70, 60 dan seterusnya. Dan saya gunakan pertama kali saat menonton film itu di angka 70 dan berakhir di angka 50. Ya kalau buat saya sih untuk daya tahan baterainya jujur saya suka. Tidak ada yang saya keluhkan sama sekali. Untuk pengisian daya baterainya sendiri, ini speaker Bluetooth ini membutuhkan waktu kisaran 3 jam menggunakan power output 5 volt 1 ampere atau sama dengan 5 watt ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Keterangannya juga begitu ya. Kalau dari pengalaman saya charge ini speaker di pada pukul 12.54 dan saya lihat kembali di jam 16.20. Ini lampu indikator udah mati ya. Saya nggak tahu ini matinya pada pukul berapa, makanya ya saya bilang sekitar 3 jam ya. Buat saya sih itu hal yang wajar ya, 5 watt terus charge baterai berkapasitas 2000 mAh.
ya masih bisa dimaklumi. Sekarang masuk kesimpulan. Harga resminya di Rp236.900 atau Rp237.000. Saya beli saat itu di Tokopedia. Nanti untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Mati sendiri karena tidak tersambung Bluetooth. Ya, nanti saya sertakan linknya. Nah, dengan harga segitu buat saya sih, atau bisa saya bilang, saya berani mengatakan Lineage S819 layak kok untuk dibeli. Dengan harga segitu kamu akan mendapatkan speaker Bluetooth dengan ukuran compact, material bagus, power output kenceng, audio terdengar bagus, baterainya ini termasuk bisa diandalkan ya. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.